masuk. Misi Bu. Ya. Assalamualaikum. Masuk. Boleh silakan duduk. Silakan duduk. Baik. Selamat pagi semuanya. Pagi. Terima kasih ya sudah menyempatkan waktunya di pagi hari ini. Sekarang kita akan melakukan diskusi terkait manajemen persiapan pasien pulang. Bisa kita mulai saja langsung? Iya. Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman perawat, selamat pagi. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi sudah bersedia hadir. Pada pagi hari ini kita akan melakukan manajemen persiapan pasien pulang atau discharge planning kepada pasien dengan TB paru atas nama Ibu Naila yang sudah dinyatakan stabil oleh dokter. Saya sebagai kepala ruangan akan memantau prosesnya agar sesuai dengan standar. Untuk itu saya langsung serahkan saja kepada ketua tim. Silakan ketua tim. Baik, terima kasih. Saya sebagai ketua tim akan memastikan tugas masing-masing berjalan dengan efektif. Perawat Ayeni sebagai perawat pelaksana telah melakukan pengkajian terakhir dan akan menyampaikan edukasi kepada pasien dan keluarga terkait hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum pulang. Baik, saya ingin menyampaikan beberapa hal untuk kesiapan pulang pasien. Jadi saya sebagai perawat pelaksana sudah menyiapkan status perkembangan pasien, hasil evaluasi dokter, dan juga format discharge planning yang akan kita gunakan. Dan juga pasien sudah dinyatakan stabil, respon pada obat juga baik, batuk juga sudah berkurang, nafsu makan meningkat, dan juga saturasi oksigennya stabil di 97% tanpa oksigen tambahan. Nah, dari pengkajian terakhir, kami mengidentifikasi masalah keperawatan pada pasien TB paru atas nama Nyonya Naila. Yang pertama itu ada persihan jalan nafas tidak efektif terkait produksi sputum yang berlebih. Yang kedua itu ada risiko penularan penyakit terkait infeksi TB aktif. Yang ketiga itu ada kurang pengetahuan pasien dan keluarga tentang terapi, obat anti tuberkulosis dan juga pencegahan penularannya. Yang terakhir itu ada status nutrisi kurang terkait peningkatan kebutuhan metabolik akibat infeksi. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada hal apa saja yang bakal diedukasikan kepada pasien? Untuk hal-hal yang akan kami jelaskan nantinya ke pasien dan keluarga agar perawatan di rumah lebih optimal, yang pertama itu mengenai kedisiplinan terapi obat anti tuberkulosis, yaitu mengenai minum obat sesuai jadwal setiap harinya dan juga tidak boleh putus obat. Yang kedua itu ada jadwal kontrol, yaitu kontrol ke puskesmas sekitar 2 minggu dengan membawa kartu TB dan juga sisa obatnya. Yang ketiga itu ada etika batuk dan juga pencegahan penularan. Itu mengenai menggunakan masker, ventilasi rumah juga diusahakan sebaik mungkin. Selanjutnya etika batuk dan juga menghindari kontak dekat dengan anak-anak. Yang keempat itu ada perawatan kesehatan mandiri, yaitu dengan istirahat yang cukup, menghindari rokok dan juga tidak berhenti obat sendiri. Yang kelima itu ada nutrisi, yaitu terkait konsumsi pasien gitu ya, dengan makanan yang tinggi protein seperti telur, ikan dan juga tempe. Selain itu juga mencukupi asupan cairan dan memperbanyak konsumsi buah-buahan. Nah, yang keenam itu ada tanda bahaya yang harus pasien dan keluarga waspadai gitu ya, seperti sesak berat, batuk, disertai dengan darah yang banyak, dan juga demam atau berat badan yang menurun drastis. Yang ketujuh itu ada informasi mengenai puskesmas terdekat untuk melanjutkan pelayanan nantinya. Baik, sebelum dilanjutkan, saya akan mengecek dulu untuk kelengkapan berkas yang harus dilengkapi sebelum pasien pulang. Saya lihat ya, di sini yang pertama adalah untuk surat izin pulang dari dokternya sudah ada ya. Nah, selanjutnya yang kedua adalah untuk rekam medis pasien juga sudah tersedia. Yang ketiga untuk form discharge planningnya juga sudah dibuat, dan juga untuk media edukasinya ini ya, untuk leafletnya sudah ada juga. Terus juga untuk kartu kontrol dan jadwal kontrol pasien juga sudah ada. Mungkin itu saja, sudah sesuai dengan standar. Mungkin kita bisa langsung saja ke pasien. Saya ucapkan terima kasih kepada perawat Aini dan juga ketua tim Rafa yang sudah berkolaborasi dengan baik untuk mempersingkat waktunya. Pasien sudah diperbolehkan untuk diproses pulang. Kita lanjut saja ke pasien.
Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Oke, sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Firda Ismayanti. Saya merupakan kepala ruangan yang akan membersamai hari ini ada Ketua Tim Rafa dan juga ada perawat pelaksana AINI. Kita akan melakukan manajemen persiapan pulang untuk Ibu Naila pada pagi hari ini. Ibu sebelumnya didiagnosa TB paru ya Ibu. Ya, untuk hari ini sendiri kita akan melakukan manajemen persiapan pulang itu ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan. Untuk perawatan Ibu di rumah, untuk edukasi hari ini sekitar 10 sampai dengan 20 menit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik, kalau begitu langsung saja kepada platformnya. Jadi saya izin untuk menyampaikan beberapa hal ya nantinya yang penting untuk ibu dan keluarga perhatikan di rumah untuk membantu proses pengobatan saat di rumah nanti. Di sini juga saya sudah menyiapkan list gitu ya untuk nanti bahan simpan di rumah gitu ya untuk dibaca kembali. Jadi untuk yang pertama di sini Ibu ada pengobatannya terkait pengobatan obat anti tuberkulosisnya. Jadi obatnya harus diminum setiap hari sesuai jadwal yang diberikan sama rumah sakit. Dan jika kedepannya Ibu sudah merasa baikan juga, obatnya tetap diminum, jangan digantikan sendiri. Nah jika ada efek samping misalnya kayak mual yang hebat, terus juga matanya terlihat kekuningan, itu segera bawa ke fasilitas kesehatan kayak ke IGD. Nah, ada yang ingin tanyakan dulu? Kalau saya ingin lanjutkan ya. Yang selanjutnya ini ada jadwal kontrol dan rencana layanan lanjutan. Jadi Ibu direncanakan untuk kontrol setiap 2 minggu sekali. Dan juga saat kontrol kartu TB-nya dibawa. Dan kalau misalnya masih ada sisa obatnya juga dibawa saat kontrol. Nah nanti selama saat kontrol juga akan ada selama pengobatannya akan dilakukan pemeriksaan dahak minimal 2 kali untuk evaluasi kesembuhannya. Ada yang ingin tanyakan dulu Ibu? Kan tadi harus jangan berhenti minum obat gitu ya, tapi kalau misalnya kayak gitu nanti kapan waktunya atau siapa yang menentukan buat obatnya berhenti? Kalau untuk siapa yang menentukan obat itu dari dokter sendiri dengan minimal pengobatan 6-12 bulan. Itu juga dilihat lagi dari kondisi ibunya apakah sudah memungkinkan untuk berhenti obat atau masih harus lanjut lagi. Jadinya nanti menentukannya dari dokter sendiri. Ada yang ingin tanyakan lagi? Cukup? Saya jalankan lagi ya. Selanjutnya di sini ada manajemen gejala dan juga pencegahan penularan. Ya, jadi misalnya mau ketemu sama orang lain gitu ya, gunakan masker, usahakan gunain masker. Dan juga kalau misalnya mau batuk, tutup pakai tisu. Kalau nggak ada tisu bisa pakai lengan kayak gini. Nah, nanti juga pastikan juga saat di rumah ventilasi rumahnya dibiarkan terbuka kayak jendela, pintu. Jadi usahakan udara segar masuk ke dalam rumah. Nah jadi selanjutnya juga ada alat makan. Jadi alat makan pasien ini boleh disatukan dengan anggota keluarga yang lain, tapi dengan catatan alat makannya harus dicuci bersih dulu menggunakan sabun dan juga air. Nah yang selanjutnya ibu jangan dulu merokok gitu ya. Dan kalau misalnya ada yang merokok juga usahakan menjauh karena asap rokok juga nggak baik gitu ya ibu ya. Baik di sini selanjutnya ada tentang nutrisi dan pola hidup. Jadi ibu diusahakan untuk makan makanan yang tinggi protein kayak telur, ikan, dan juga tempe. Nah selain itu juga perbanyak konsumsi buah-buahan. Selanjutnya istirahat yang cukup, jangan kecapean juga, terus juga hindari begadang. Kalau bisa jangan begadang dulu. Selanjutnya jangan minum alkohol dan hindari obat tanpa resep. Jadi usahakan minum obat dari rumah sakit dulu aja. Nah selanjutnya di sini ada tanda berbahaya yang perlu diwaspadai ya oleh ibu dan juga keluarga gitu ya. Misalnya ibunya kelihatan sesak berat atau ngerasa sesak berat, terus juga ada batuk disertai dengan darah, selanjutnya juga ada demam yang terus menerus, terus juga berat badan yang turun drastis, itu segera dibawa ke IGD untuk pemeriksaan lebih lanjut. Apakah yang ingin tanyakan dulu ibu dan keluarga? Cukup? Baik, berarti Ibu Naila sudah paham ya yang sudah disampaikan oleh Nurse Naila tadi. Kalau gitu boleh saya bertanya terkait apa yang tadi sudah disampaikan untuk memastikan pemahaman Ibu. Apakah boleh saya bertanya? Boleh. Baik, kalau kayak gitu Ibu Naila kapan harus meminum obat? Setiap hari yang sesuai jadwal dan tidak boleh berhenti. Ya betul. Jika ada efek samping obat harus bagaimana? Berarti saya harus ke IGD tapi tetap harus minum obatnya ya? Baik, berarti Ibu Naila sudah paham ya terkait apa yang sudah disampaikan. Baik, dari Katim ada lagi? Sudah. Dari baik boleh saya minta. Baik, Ibu Naila dan keluarga ini ada beberapa dokumen yang bisa dibawa pulang. Di sini sudah ada surat izin pulang dari dokter
Juga ada rekam medis, ada from discharge planning, juga sudah ada media edukasi yang sudah diberikan tadi, serta sudah ada jadwal kontrol dan surat kontrol ya. Ini bisa dibawa pulang untuk nantinya keperluan di rumah. Nah, mungkin itu saja. Dengan ini saya nyatakan bahwasanya manajemen persiapan pulang untuk Ibu Nabila dengan TB paru sudah selesai dilaksanakan dan Ibu sudah boleh pulang di hari siang nanti. Jika tidak ada yang mau ditanyakan lagi, saya cukupkan. Terima kasih banyak. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga cepat sembuh ya Ibu.